2025 akan jadi tahun krusial untuk investor kripto. Kenapa? Karena Binance, bursa kripto terbesar di dunia, baru saja mengubah cara mereka memilih dan melisting token baru. Ini bukan update kecil. Ini perubahan besar yang bisa menentukan apakah kamu akan jadi investor awal di proyek-proyek potensial atau malah ketinggalan kereta. Jadi kalau kamu serius tentang investasi kripto, video ini wajib kamu simak sampai habis. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dari dasar. Apa itu Binance Listing? Sederhananya, ini adalah proses di mana sebuah proyek kripto bisa masuk dan diperdagangkan di platform Binance. Tapi jangan salah, masuk ke Binance itu bukan hal mudah. Karena ketika sebuah token resmi terdaftar di Binance, itu bukan cuma soal exposure, tapi juga validasi. Artinya, Binance percaya proyek itu layak diperkenalkan ke jutaan penggunanya di seluruh dunia. Sekarang, mari kita bicara tentang senjata baru Binance untuk menemukan proyek-proyek kripto masa depan. Binance Alpha. Ini adalah pre-listing selection pool, semacam etalase awal di mana proyek-proyek Web3 tahap awal bisa dikenalkan ke publik sebelum listing penuh. Artinya, investor bisa melihat lebih awal, bahkan mungkin ikut mendukung atau terlibat lebih cepat sebelum token tersebut resmi diperdagangkan di pasar spot atau futures. Disinilah kamu bisa dapat keunggulan sebagai early supporter. Binance sekarang juga memperluas cara mereka melisting project, jadi nggak cuma spot atau futures aja. Ada juga launch pool, mega drop, dan hodler airdrops. Apa bedanya? Spot listing adalah peluncuran langsung di pasar reguler. Futures memberi kesempatan trader untuk memperdagangkan kontrak, bahkan sebelum token tersedia di spot. Launch pool memungkinkan pengguna mengunci token mereka dan mendapatkan token baru sebagai print reward. Ideal buat yang ingin dukung proyek sejak awal tanpa harus beli langsung. Mega Drop adalah pendekatan baru yang menggabungkan staking, edukasi, dan airdrop dalam satu pengalaman. Sementara hodler airdrops memberi keuntungan kepada pengguna lama Binance yang setia menyimpan aset mereka. Semua ini membuka peluang berbeda untuk tipe investor yang berbeda juga. Baik kamu trader aktif, hodler jangka panjang, atau builder yang mau belajar, sekarang lebih banyak jalan untuk ikut ambil bagian. Tapi jangan salah, proyek-proyek ini nggak bisa asal masuk. Binance sekarang jauh lebih selektif. Evaluasi mereka mencakup fundamental project, apa masalah yang mereka selesaikan, tokenomics, apakah distribusi tokennya sehat, risiko teknikal, seberapa aman infrastrukturnya, kepatuhan regulasi, apakah proyek ini punya potensi konflik hukum, dan latar belakang tim, siapa orang-orang di balik proyek ini. Tujuannya jelas, mencegah penipuan, menjaga kepercayaan pengguna, dan hanya memperkenalkan proyek yang punya masa depan. Di tengah makin banyaknya proyek abal-abal di luar sana, Binance sekarang sangat serius dalam perlindungan pengguna. Mereka melakukan due diligence lebih dalam, memastikan bahwa proyek-proyek yang masuk sudah melalui compliance dan pemeriksaan yang ketat. Ini bukan cuma soal melindungi uang kamu, tapi juga menjaga ekosistem tetap sehat. Satu hal yang sering dilewatkan banyak orang, kenapa proyek kripto sangat ingin listing di Binance? Jawabannya simple, visibilitas. Binance punya lebih dari 150 juta pengguna global. Artinya, begitu satu proyek listing di sana, exposure-nya langsung melonjak. Volume perdagangan bisa meningkat drastis hanya dalam hitungan jam. Tapi bukan cuma soal hype. Listing di Binance membawa semacam stempel kepercayaan. Investor retail, institusi, bahkan visi besar mulai melirik ketika sebuah proyek berhasil masuk ke ekosistem Binance. Dan ini penting karena dalam dunia kripto, kepercayaan adalah segalanya. Balik lagi ke Binance Alpha, platform ini bukan cuma untuk investor. Ini juga jadi peluang besar untuk developer dan tim proyek Web3. Binance Alpha memungkinkan mereka tampil lebih awal, dapat exposure, dan mulai membangun komunitas bahkan sebelum token resmi di listing. Artinya, kamu nggak harus jadi proyek besar dulu, baru bisa menarik perhatian Binance. Selama kamu punya produk yang solid, tim yang bisa dipercaya, dan rencana yang jelas, Binance Alpha bisa jadi pintu masuk menuju listing global. Ini adalah cara Binance membuka peluang lebih merata di ekosistem Web3. Sekarang, kita kupas sedikit lebih dalam tentang 3 produk listing yang makin populer, Launch Pool, Mega Drop, dan Hodler Airdrop. Di Launch Pool, kamu staking token seperti BNB atau FDUSD, lalu menerima token baru sebagai reward. Tapi yang menarik, kamu bisa riset dulu proyeknya via Binance Research sebelum staking. Jadi, ini bukan sekadar airdrop. Ini airdrop yang berdasarkan analisis, bukan spekulasi. Megadrop adalah konsep baru yang unik. Proyek yang ikut Megadrop nggak cuma bagi-bagi token, tapi juga mengedukasi pengguna. Jadi kamu bisa dapat reward sambil belajar, dan ini meningkatkan kualitas komunitas yang terlibat sejak awal.
Hodler airdrop adalah penghargaan untuk pengguna setia. Jadi, kalau kamu sudah lama pegang token tertentu, kamu berpeluang dapat airdrop dari proyek baru yang relevan. Ini cara Binance bilang, terima kasih sudah percaya dan stay bersama kami. Nah, semua ini nggak akan efektif kalau pengguna nggak paham proyek yang mereka dukung. Disinilah Binance Academy dan Binance Research berperan penting. Binance Academy menyediakan pengetahuan dasar hingga lanjutan tentang blockchain, kripto, dan keamanan. Sementara Binance Research mengeluarkan laporan mendalam tentang proyek-proyek baru, lengkap dengan data, analisis teknikal, dan evaluasi tim. Jadi, kamu bisa membuat keputusan bukan karena hype, tapi karena informasi yang solid. Tapi satu hal yang perlu dicatat, standar Binance sekarang jauh lebih tinggi. Dengan makin banyaknya proyek yang berlomba untuk masuk, kompetisi makin ketat. Tapi ini justru kabar baik bagi investor. Karena artinya, setiap proyek yang berhasil listing sudah melalui seleksi yang sangat ketat dari sisi teknis, legalitas, potensi masa depan, sampai reputasi tim. Untuk proyek yang ingin listing, mereka harus siap secara teknologi, regulasi, dan komunitas. Untuk investor, ini menandakan bahwa proyek-proyek yang kamu lihat di Binance sudah disaring dengan ketat. Jadi kesimpulannya, Binance bukan cuma tempat jual beli kripto lagi. Sekarang, Binance adalah ekosistem seleksi, edukasi, dan launching proyek-proyek terbaik di dunia Web3. Investor yang lebih pintar di 2025, ikuti terus pengumuman resmi dari Binance. Pelajari proyek-proyek baru, manfaatkan Binance Research. Karena ingat, di dunia kripto, jadi yang lebih dulu paham seringkali berarti jadi yang lebih dulu untung.